Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di YouTube channel Herbalis Nusantara ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan tentang apakah aman mengkonsumsi suplemen herbal yang berkhasiat untuk organ intim kewanitaan pada wanita yang belum menikah seperti itu. Nah, memang banyak sekali beredar di pasaran berkaitan dengan yang diklaim sebagai obat herbal yang berkhasiat untuk menyehatkan organ kewanitaan dan boleh dikonsumsi oleh siapa saja, baik itu mereka yang sudah menikah maupun yang belum menikah ya. Jadi khasiat yang terkandung di dalamnya biasanya diklaim sebagai ya ketika dikonsumsi ya mampu untuk memberikan efek berupa mengatasi keputihan misalnya ya, terus kemudian menjaga kebersihan organ intim kewanitaan, mengurangi bau tidak sedap dan lain sebagainya. Nah, yang perlu Anda perhatikan di awal adalah ya, karena banyak sekali produk beredar yang di pasaran tersebut, Anda pastikan ya produk tersebut memiliki nomor izin edar ya. Misalnya dari BPOM, Anda track di website BPOM apakah sudah memiliki nomor izin edar, apakah sudah sesuai ya yang tertera di website BPOM dengan yang tertera di kemasan ya, dari sisi jumlah, manfaat, terus kemudian pabrik yang memproduksi apakah sama dan lain sebagainya, semacam seperti itu. Jadi dan juga ya banyak sekali bahan-bahan yang ditambahkan atau yang menjadi ingredients atau bahan dari produk-produk tersebut. Jadi kita tidak bisa pukul rata berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan misalnya khasiat dan lain sebagainya. Namun setidaknya ya seperti saya utarakan tadi, ketika kita mendapati produk tersebut sudah memiliki nomor izin edar, artinya secara keamanan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, terus kemudian ya ada beberapa produk yang memiliki cara pemakaian dengan cara misalnya dibasuh, ada yang terus kemudian berupa kapsul dikonsumsi dan lain sebagainya. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai mempergunakan produk yang dengan cara penggunaan dengan dimasukkan ke dalam vagina, karena itu cukup riskan ya begitu ya. Jadi sangat rentan terjadi misalnya bakteri ya, jadi harus dijaga kebersihannya dan lain sebagainya. Dan obat-obatan herbal ya berdasarkan peraturan yang terbaru sendiri juga tidak diperkenankan dimanfaatkan dalam bentuk intravaginal atau dimasukkan ke dalam organ intim kewanitaan. Kalau masih dibasuh masih boleh ya, tapi kalau sampai dimasukkan berupa entah itu saya pernah melihat misalnya dalam bentuk stick, dalam bentuk tongkat atau dalam bentuk kapsul ya yang dimasukkan ke dalam organ intim, sangat tidak disarankan. Dan bahkan saya bisa menganjurkan kepada Anda sekalian untuk tidak menggunakan produk yang dengan cara pemanfaatan semacam seperti itu. Kalau diminum ya selama sekali lagi masih ada nomor izin edarnya boleh ya. Terus kemudian kalau dalam bentuk dibasuh boleh, atau misalnya ya produk yang dalam bentuk masih bukan dalam sediaan kapsul ya, misalnya dalam bentuk Simplicia atau produk herbal dari tanaman herbal alami yang terus kemudian dikeringkan, misalnya dibasuhkan ya, terus kemudian atau dalam bentuk jamu misalnya, tidak masalah semacam seperti itu. Ada beberapa tanaman yang memang mampu untuk misalnya menjaga kadar pH di dalam organ intim, artinya mampu untuk membantu mengatasi keputihan atau beberapa organ atau beberapa herbal, mohon maaf ya, yang bersifat antibakteri sehingga menghindari bau yang tidak sedap di organ intim kewanitaan dan lain sebagainya. Misalnya ada daun sirih ya yang sudah dalam bentuk produk atau mungkin sudah secara empiris, secara turun-temurun sudah dimanfaatkan untuk membasuh organ intim kewanitaan supaya lebih sehat, lebih segar ya, menghindari keputihan dan lain sebagainya seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Dan bagi Anda yang ingin belajar herbal lebih lanjut, Anda bisa belajar bersama kami ya. Untuk info seputar pelatihan, Anda kunjungi website kami di herbalisnusantara.com atau Anda bisa bertanya secara langsung melalui nomor WhatsApp kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.